Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak Indonesia. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Chandra Purnamasari dari SDN Ngronggo 8. Kemudian ada rekan saya Ibu Putri Imrul Atus Solehah dari SDN Manis Renggo, dan juga ada Ibu Frenda Okta Pratica dari SDN Ngronggo 8. Di sini kami akan mempraktekkan observasi kegiatan coaching. Nah, selamat menikmati atau menyaksikan peran yang akan kami lakukan. Permasalahan yang terjadi. Bu Putri, guru kelas 4 di SDN Manis Renggo. Beliau memiliki masalah terkait muridnya di kelas 4 yang memiliki kemampuan rata-rata. Bu Putri ingin meningkatkan kemampuan murid kelas 4. Berbagai cara sudah digunakan Bu Putri untuk meningkatkan hasil belajar muridnya, namun belum berhasil juga. Dalam keadaan seperti ini, beliau merasa resah dan bingung, sehingga beliau ingin di-coaching oleh Bu Frenda untuk membantu mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian di sini tugas saya, Bu Ratna, adalah sebagai observer dari percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu Putri dan Bu Frenda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Frenda. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Iya. Oke, namun sebelum memulainya, saya perlu tahu bahwa di sini Bu Putri sebagai coach, kemudian Bu Frendanya sebagai coach ya. Oke, benar ya? Benar. Oh, benar, Bu. Ya, sebelum kita mulai praktek coachingnya, saya ingin menyampaikan indikator apa yang akan saya observasi pada hari ini. Ya, sesuai rubrik penilaiannya, penilaian coachingnya. Ya, di sini saya ingin mengobservasi terlihatnya alur tirtanya, ya, dari proses coaching Bu Putri sama Bu Frenda nanti. Ya, kemudian rubriknya akan saya beri penilaian atau label ya, ketika sangat baik itu alur tirtanya tampak semua dan juga dilakukan secara runtut. Kemudian nilai yang baik itu alur tirta semua ada namun tidak runtut. Nah, kalau yang cukup, penilaian cukup jika alur tirtanya kurang, gitu ya. Paham ya Bu Putri sama Bu Frenda? Oke. Kemudian yang berperan sebagai coach hari ini adalah Bu Frenda. Iya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu untuk Bu Frenda. Nah, dalam coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Frenda kembangkan? Iya. Dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, ya, oke. Berarti jadi sesuai kompetensi dengan kompetensi coaching yang ada ya, Bu. Tapi dari ketiga kompetensi tersebut, apa yang atau bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik akan Bu Frenda kembangkan? Iya, ini Bu, yang ingin saya kembangkan itu adalah untuk kehadiran penuh, Bu, biar saya lebih fokus lagi kepada coach saya gini. Gitu ya, Bu. Ya. Kemudian menurut Bu Frenda, apa yang menjadi indikator kompetensi tersebut gitu? Indikatornya apa ya? Indikatornya ya, Bu, ya. Indikatornya yaitu yang pertama adalah fokus untuk memecahkan masalah dari Bu Putri sebagai coach saya ini. Kemudian yang kedua adalah menatap lawan saya saat berbicara, gitu ya, Bu, agar percakapan ini lebih nyaman gitu. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada atau saya tidak akan melakukan aktivitas lain lagi. Akhirnya saya bisa fokus terhadap coach saya ini. Oke, gitu. Berarti membuat nyaman, membangun chemistry gitu ya. Ya, benar sekali, Bu. Oke, baiklah. Untuk itu saya rasa
Sudah cukup dulu pertanyaan Ya. dari saya, semua sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui bagaimana Ibu mencapai apa yang diharapkan dari proses coaching ini, kapan kira-kira Bu Frenda akan melaksanakan coaching? Iya, saya rasa hari ini bisa Bu langsung dilaksanakan. Ya Bu Putri ya? Ya, oke, bisa. Oke. Bisa dilanjutkan, monggo silahkan. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Brenda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Bu Brenda, ada waktu enggak? Ini sepertinya saya sedikit galau. Saya butuh waktu sebentar untuk coaching. Ya, bisa. Ada masalah apa ini kira-kira Bu Putri? Jadi gini Bu, saya tuh di tahun ajaran ini saya mendapatkan amanah untuk mengajar kelas 4. Ya. Nah, anak-anak kelas 4 ini anak-anak yang kemampuannya berada di rata-rata Bu. Nggak ada yang tinggi, juga nggak ada yang terlalu rendah. Nah, saya itu sudah mencoba berbagai cara, Mas, pakai video, kemudian pakai media. Tapi ketika anak-anak ini saya ambil nilainya, itu kan masih di bawah harapan saya gitu loh Bu. Saya ini harus bagaimana? Jadi ini kesimpulannya seperti anak itu masih kurang aktif gitu ya Bu? Ya benar, jadi anak-anak itu kurang aktif padahal gurunya kan sudah melakukan berbagai cara gitu ya. Menarik sekali ini untuk kita bahas Bu. Kira-kira apa yang pengen Bu Putri dapatkan dari obrolan kita siang ini? Jadi dari obrolan siang ini saya ingin mendapatkan solusi gimana anak-anak ini bisa nilainya tuh meningkat dengan metode-metode baru. Oh gitu ya. Ya. Kemudian kira-kira apa saja metode yang sudah Bu Putri coba untuk meningkatkan hasil belajar siswa-siswi Bu Putri tersebut? Ada nggak? Selama ini saya itu sudah menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi, dan kemudian berbagai tugas individu serta berkelompok. Saya juga memberikan latihan soal, variasi media pembelajaran, tapi nilainya masih tetap di bawah rata-rata ini loh. Iya, berarti Bu Putri itu sudah mencoba ya. Terus kemudian bagaimana kira-kira respon siswa terhadap metode tersebut? Apakah ada metode yang tampaknya itu efektif daripada metode-metode yang lainnya? Kira-kira ada nggak Bu Putri? Dari metode yang pernah tak lakukan itu Bu, itu sepertinya siswa tuh lebih aktif di berkelompok. Tapi ya itu lagi, ketika saya ambil nilainya tuh tetap masih di bawah gitu Bu. Jadi lebih ke bekerja kelompok gitu ya Bu? Bekerja kelompok ya. Oke, kemudian menurut Bu Putri apa sih kendala utama yang Anda perhatikan ketika mencoba berbagai metode yang Bu Putri sebutkan tadi? Ada nggak kira-kira kendalanya utama? Mungkin saya belum bisa menemukan cara yang tepat untuk memotivasi siswa mungkin ya Bu ya. Kemudian ini sepertinya saya juga belum mengetahui gaya belajar siswa kelas 4, anak-anak saya itu lebih dominan di gaya belajar yang mana gitu ya. Oke, terus kira-kira bagaimana jika kita mencoba mencari cara lebih spesifik untuk meningkatkan motivasi siswa dan menyesuaikan metode dengan gaya belajar mereka? Apa kira-kira ide yang muncul dalam pikiran Anda? Ada nggak yang terbesit ide dari pikiran jenengan? Sepertinya ini saya juga kurang melakukan umpan balik ya Bu ya. Jadi kayaknya untuk selanjutnya ini saya akan lebih sering melakukan umpan balik sama melakukan proyek-proyek pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Oke, ide bagus Bu itu. Jadi ada proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, apalagi yang bisa Anda lakukan kira-kira untuk mengidentifikasi gaya belajar anak ini. Ada nggak Bu? Nah, ini. Sepertinya ini saya harus menggunakan kuesioner ini. Menggunakan kuesioner untuk mengetahui gaya belajar masing-masing siswa. Gitu? Iya. Apakah ada hal yang lain yang bisa ditambahkan? Ada nggak? Selain kuesioner tadi? Selain itu, umpan balik, kemudian saya akan bikin kuesioner. Iya. Oke. Kira-kira Bu Putri membutuhkan bantuan siapa nih
agar ide Bu Putri ini bisa disampaikan dan berjalan sesuai dengan keinginan Bu Putri? Ada nggak pihak yang ikut membantu gitu? Nah, saya ini kira-kira nih Bu, ketika nanti proses umpan balik itu pengamatan itu saya juga akan melibatkan siswa untuk melakukan penilaian ini agar mereka memahami perkembangan belajar mereka. Nah, di sini pihak-pihak yang saya butuhkan itu yang pertama siswa itu tadi untuk bantu proses penilaian. Kemudian saya juga butuh teman-teman nanti untuk membantu saya mengoreksi kuesioner barangkali. Dan kemudian saya juga butuh ini orang tua, dukungan dari wali murid ya Bu ya, kolaborasi gitu ya Bu ya, untuk membantu mereka saat belajar di rumah. Iya, ide bagus sekali Bu Putri. Ini saya tanya, sudah mantap ya? Mantap. Kapan Anda akan melakukan langkah-langkah itu tersebut? Sepertinya nanti malam nih, nanti malam kayaknya saya sudah bisa nih. Mulai membuat itu ya. Kemudian besok pagi saya akan nyoba bertemu sama Bu Arda untuk konsultasi kuesionernya kira-kira sudah tepat apa belum. Belum gitu ya. Luar biasa Bu, langkah yang Ibu lakukan sepertinya akan berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap siswa. Kemudian nampaknya secara tidak langsung Bu Putri juga sudah menemukan jawaban dari masalah Bu Putri. Bagaimana ya? Bagaimana kira-kira masih galau nggak Bu ini? Alhamdulillah sih Bu, ini setelah ngobrol dengan Bu Frenda saya sedikit tercerahkan. Iya, karena sudah mencari solusi masalahnya sendiri ya. Sudah meningkatkan hasil belajar anak-anak ini. Sepertinya saya juga perlu itu tadi umpan balik. Kemudian saya perlu mengamati siswa dahulu. Berikan kuesioner. Ya, alhamdulillah, saya lega kalau Bu Putri sudah tidak galau lagi. Lalu bagaimana menurut Bu Putri supaya saya bisa mendukung dalam proses yang berjalan itu gimana kira-kira? Saya bisa mendukung seperti apa? Nanti ketika sudah berjalan 1 minggu, saya bisa ngobrol lagi dengan Bu Frenda untuk membicarakan tindak lanjut dari yang apa sudah saya lakukan ini gitu ya. Iya. Oke, tentu saya akan mendukung. Saya yakin pendekatan baru ini hasil belajar siswa akan lebih meningkat lagi. Gitu ya Bu. Saya doakan ya semoga berjalan lancar. Jadi itu saja. Ya, sudah. Alhamdulillah sudah tercerahkan saya hari ini. Iya. Tidak apa-apa. Yuk. Sudah? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya coachingnya, ini prakteknya sangat luar biasa. Semua berjalan dengan baik dan menjalankan sesuai dengan peran masing-masing ya. Nah, ibu-ibu sekalian, setelah melakukan praktek coaching ini, Bu Frenda dan Bu Putri tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Iya. Sebelumnya saya izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi yang saya lakukan. Oke. Ya. Ya. Dari proses coaching tadi saya amati sudah berjalan dengan baik. Alur ceritanya pun juga sudah tampak ya, sudah lengkap, disampaikan juga secara runtut gitu ya. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan aksinya juga, kemudian ada tanggung jawab dan aksinya. Sudah tampak semuanya ya. Terlihat sehingga Coach Bu Putri ini sudah bisa menemukan solusi ya dari masalah yang dihadapinya tadi ya. Hebat sekali Bu Frenda dan Bu Putri ini ya, benar-benar mitra atau partner yang handal gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya Bu Frenda, saya ingin bertanya lagi. Dari hasil percakapan coaching tadi, menurut Bu Frenda, indikator apa yang sudah dapat Ibu kembangkan tadi? Oke, dari proses coaching tadi ya Bu, indikator yang sudah saya kembangkan yakni saya sudah memberikan kehadiran penuh sehingga saya merasa nyaman dalam menceritakan masalahnya, begitu ya Bu Putri. Dan rencananya solusinya untuk ke depan itu seperti apa Bu Putri sudah lebih
lebih nyaman gitu bercerita dengan saya. Kira-kira benar ya Bu ya? Seperti itu. Iya, kan Iya. partner yang baik. Iya, oke. Oke ya, jadi sudah membuat coachingnya nyaman ya tadi ya. Pokoknya nyaman dulu saja. Terus chemistry bisa dibangkitkan gitu ya. Benar. Nah, dari hasil coaching tadi, kira-kira itu apa lagi kompetensi yang ingin Bu Frenda kembangkan? Oke, untuk kedepannya ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan yang lebih berbobot, Bu. Jadi sehingga saya bisa menggali informasi dari coach saya ini. Nah, akhirnya coach saya ini bisa menemukan solusi lagi dari masalahnya itu seperti apa gitu, Bu. Oke. Lebih berbobot lagi kira-kira pertanyaannya seperti itu. Dan bisa lebih terbuka lagi ya, itu bisa menggali informasi yang ada di coachingnya biar meluapkan segala isi hatinya. Biar tidak ada unek-unek lagi di antara kita. Gitu. Baik Bu Putri sama Bu Frenda, saya rasa pertemuan kali ini atau kegiatan kita sudah cukup lah, sudah cukup ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.